Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang melimpah itu tidak semata-mata harus berbentuk materi, karena ketidakadaan materi ketika kita masih diberikan umur yang panjang, sehat, itu adalah bagian dari rezeki yang tidak ternilai. Kita bisa berpikir lebih jernih, bisa memposisikan bagaimana sebaiknya kita berada, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu juga bagian daripada rezeki. Tentu kita harus bedakan dan bisa memposisikan seperti itu agar nilai kemanusiaan kita tidak terjebak pada proses materialisme. Karena ketika kita sudah terkondisi dengan keberadaan materi sebagai rezeki, berarti nilai-nilai yang lain, misalnya aliran darah kita yang mengalir, degup jantung yang berdetak terus, dengan kita bisa makan dengan baik, dengan gigi yang sehat, atau badan yang tidak kurang suatu apa, itu menjadi terabaikan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita perbanyak untuk mengucapkan syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dari sisi manapun kita mempunyai ranah yang lebih efektif untuk bisa merasakan sebagai makhluk yang terbaik. Manusia merupakan percontohan atau khalifah di permukaan bumi. Ketika Allah memberikan statement kepada makhluk-makhluknya, bumi ini ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada lautan, ditawarkan kepada semua makhluk, mereka menolak. Tetapi manusia menerima. Di akhir ayat ini menjelaskan bahwa al-insanu dzaluman jahula. Manusia ini zalim, aniaya, dan bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia, manusia masih punya keinginan, masih punya kemampuan untuk berpikir, dan tugas manusia di permukaan bumi ada dua. Yang pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah memakmurkan dunia atau memakmurkan bumi ini. Semoga dengan keberadaan manusia yang arif terhadap lingkungan, yang bisa memahami ekosistem, yang bisa memikirkan ranah makhluk lain selain manusia, misalnya hewan atau tumbuhan, dan bisa mengendalikan populasi mereka, tentunya dengan tata cara yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita capai ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang bisa terkondisikan untuk generasi-generasi sesudah kita. Tentu ini tidak mudah, karena ini memerlukan pemikiran yang jelimet, memerlukan pemikiran yang teliti. Tapi apapun itu kondisinya, kita harus terus berjuang, harus terus bertahan, dan harus terus memikirkan bagaimana Allah menciptakan kebaikan-kebaikan, dan kita harus warisi sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat pengasih dan penyayangnya Allah terhadap makhluknya, terhadap sesama manusia, terhadap hewan, dan terhadap tumbuh-tumbuhan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.